Tampil di sidang kedua atas kasus dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas Salemba, Jakarta Pusat, terdakwa Amar Zoni kemarin lagi-lagi hanya bisa menghadiri sidang secara virtual. Di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, aktor yang sudah 4 kali terjerembab dalam kasus narkoba itu tampak mengenakan seragam tahanan orange dengan rambut yang sudah digunduli, mewakili kelima tahanan lainnya yang juga hadir. Amar memohon agar sidang eksepsi atau pembelaan ditunda karena ia belum menulis nota pembelaan mengingat keterbatasan fasilitas, hingga sama sekali tak disediakan kertas dan alat tulis untuk menyusun pembelaan. Ini kan memang tidak eksepsi ya. Namun bagaimana kita mau bisa melaksanakan sidang eksepsi ini kalau untuk komunikasi saya bersama PH saja itu sangat dibatasi sekali. Lalu kedua juga kami tidak dapat kertas dan pena untuk menulis eksepsi pribadi dari kami masing-masing. Jadi kami lagi masih tetap berharap untuk bisa dihadirkan offline selama persidangan. Ini bahasa orang awam, bahasa orang normal. Ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu loh, tatap muka gitu loh. Kenapa online gitu? Ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Hidup di sel tahanan super ketat di penjara yang dikenal neraka bagi narapidana kelas kakap, Amar seolah bukan saja mengalami himpitan psikis, tapi juga kondisi fisiknya yang mulai rapuh. Keluhan itu pun diamini majelis hakim, hingga akhirnya sidang ditunda pekan depan. Lantas benarkah hakim akan mengabulkan keinginan Amar? Sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Mereka maksudnya sedih, aduh ini tuh teman saudara-saudara kita tapi memang mungkin pernah melakukan kesalahan tapi sedang dibina. Saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan. Pembacaan eksepsi jelas akan sangat menentukan nasib Amar ke depan, apalagi ia didakwa dengan tuntutan berlapis terkait dugaan peredaran narkotika dalam rutan Salemba yang ancaman hukumannya bisa sampai seumur hidup. Maka wajar jika mantan suami Iris Bella ini akan sekuat tenaga berjuang mempertaruhkan masa depannya, meski dengan segala resiko yang harus ditempuhnya, termasuk mengungkap borok penegakan hukum di negeri ini hingga dugaan oknum penegak hukum yang sempat meminta uang sebesar 300 juta rupiah. Amar juga bingung waktu pas Amar di BAP, Amar bilang ini kan saya harus didampingi pengacara. Amar udah bilang nggak usah pakai pengacara, mau dibantu nggak, kata dia ngomong kayak gitu. Nah Amar nggak tahu cara permainannya si polisi ini kayak gimana gitu loh. Ya. Polisi itu minta 300 juta. Oh, dia minta 300 juta. Itu yang minta siapa tuh? Oknum polisinya siapa? Polisinya itu kasatnya. Kasatnya yang minta 300 juta tuh kasatnya ya? Ya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semuanya, cuma sama hakim nggak boleh kan. Kita sama Om Jen baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan. Bagaimana keadaan Bang Amar di sana? Karena Entah sampai kapan situasi getir ini harus dilalui Amar. Jangankan harus lebih lama di penjara Nusa Kambangan. Selama di rutan Salemba saja, jika kebutuhan Amar tak disokong sang kekasih, Dr. Camelia, harus dari mana ia memenuhi kebutuhannya? Apalagi untuk bekal, setiap kali dijenguk, kabarnya Camelia harus merogoh kocek 500 hingga 1 juta rupiah untuk bekal Amar di dalam lapas. bukan soal uang dari aku, mau siapa yang dia bisa Bang percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar titip. Karena emang semua artis iya, lain maksudnya ya. Meski selama ini terkesan semua kebutuhan dibantu Camelia, tapi bukan berarti sang adik Aditya Zoni lepas tanggung jawab. Sebagai adik kandung, Aditya Zoni juga kerap mensupport kebutuhan Amar selama di Lapas Salemba. apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala macam dan lain. Nggak harus apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amar Zoni, nggak usah ditanyain itu, nggak usah. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga.
Dalam situasi serba sulit, bahkan ketika butuh bantuan dari sejawat selebritinya seperti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim yang saat kunjungan tak bisa bertatap muka di lapas Nusa Kambangan, Amar masih punya keyakinan jika keadilan akan berpihak padanya. Untuk menguatkan permohonannya agar bisa hadir di ruang sidang secara offline, kubu Amar bahkan sudah berkirim surat ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, bersuratlah kepada Presiden supaya mendapatkan keadilan. Kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amar Zoni khususnya dan juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. SOP-nya bagaimana? Aku nggak bisa komen, cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan, jadi seperti itu. Saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujui offline-nya, mudah-mudahan sih, ya itu sih harapan dari kita offline. Ketika Amar harus melalui hari di sel tahanan Nusa Kambangan One Cell One Man, di tempat lain mantan model majalah dewasa Lisa Mariana dikabarkan sudah berstatus tersangka di 2 kasus yang berbeda. Jika sebelumnya wanita yang sesumbar mengaku punya anak dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Teranyar kabarnya Lisa Santer disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas video syur bersama pria bertato yang dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia ke Polda Jawa Barat. Jika benar LM kembali ditetapkan sebagai tersangka, maka status dan ancaman hukumannya akan berlapis. Dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Meski bertubi dihujam kasus hingga dikabarkan sudah menyandang jabatan double tersangka, namun mantan kekasih Revelino Tuasi ini nampaknya masih belum ditahan. Lantas apa yang membuat LM masih bisa warawiri dan eksis di jagat maya di tengah status hukumnya mencekam? Lantas bagaimana reaksi seterunya Ayu Aulia? Proses yang kita utamakan sebenarnya di Barreskrim, ya karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga M. Kalau memang dia sudah jadi tersangka, berarti kan sudah ada bukti bahwa itu yang diperjualbelikan, bahwasannya memang video itu dibuat dengan sadar. Ya nggak apa-apa, memang sudah jalannya begitu. Udahlah. Lantas akankah karir LM sebagai selebgram akan segera tamat atau LM justru akan lolos dari semua jerat hukum karena memegang kartu truf seterunya? Ya pokoknya adalah kan belum ditahan gitu, jadi menyepelekan hukum gitu. Jika kisah Lisa bak melawan arus hidup normal mengeruk popularitas lewat sensasi aib pribadi, sidang perdana perceraian pasangan pesinetron Adly Fairuz dan Angbin Rishi dengan agenda mediasi kemarin akhirnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun baik Angbin sebagai penggugat maupun Adly selaku tergugat sama-sama tak hadir sehingga mediasi pun batal hingga sidang ditunda pekan depan. Kepada para kuasanya untuk menghadirkan para prinsipal, penggugat dan tergugatnya di hari Rabu depan. Kalau untuk penggugatnya wajib. Jika pada minggu depan kedua belah pihak tak hadir, terutama jika Angbin selaku penggugat tak hadir, maka pengadilan akan memutuskan jika gugatan cerai yang sudah dilayangkan akan gugur karena terkesan main-main dengan pengadilan. Tapi jika sebaliknya Angbin hadir, tapi Adly tidak hadir, maka putusan cerai akan diketuk dengan cara verstek, alias pasangan ini akan dinyatakan cerai. Dipanggil tidak hadir, itu perkaranya gugur untuk penggugat ya. Kalau untuk tergugat, dipanggil tidak hadir biasanya 2 kali, itu diputus verstek.
Ya, sejak gugatan cerai dilayangkan, baik Angbin maupun Adli memang sama sekali tak pernah menunjukkan dirinya di depan juru warta. Teranyar, Adli malah memposting sebuah ungkapan haru tentang hubungan orang tua dengan anaknya. Buat saya orang tua adalah segala-galanya. Muliakanlah mereka karena di sana ada cinta yang sesungguhnya. Tulis Adli sambil memajang foto bersama putranya. Sayang, postingan haru syarat cinta kasih itu justru mengingatkan netizen pada sikap keras kepala Adli yang tetap menikahi istrinya Angbin Rishi. Padahal kala itu pernikahannya dengan sang istri tak direstui ibu kandung Angbin, Yulia Irawati. Bahkan drama demi drama konflik hubungan anak dan ibu ini diwarnai tangis dari Yulia. Tak ayal jika postingan Adli pun kontras dengan fakta pernikahannya. Apalagi ia dikesankan telah merebut Angbin dari ibu yang melahirkannya. Kalian bisa ngeliat, apalagi Angbin ini usia produktif ya untuk dia berkarir gitu. Buat saya ini sangat disayangkan sekali.